Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Mimin. Orang baik hati tidak semua rajin menabung, ramata masuk ke cerita. Jadi di video kali ini Mimin bakal menceritakan alur cerita anime berjudul Dead Alive. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Pada 30 tahun lalu, tepatnya di perbatasan Mongolia Cina, terdapat sebuah lingkaran besar yang disebut ruang distorsi. Ruang tersebut skala besar yang menghancurkan pusat wilayah Australia yang menelan 150 juta jiwa, dan di masa sekarang ruang tersebut masih sering terjadi, namun ukuran yang lebih kecil. Cerita berpusat pada seorang pria bernama Itsuka Shido dan adiknya bernama Itsuka Kotori. Ruang distorsi merupakan peristiwa kekacauan dalam skala besar. Sesuai namanya, itu terjadi saat ruang dalam sesuatu wilayah bergetar hebat, di mana itu menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa penyebab setelah kejadian 30 tahun lalu. Beberapa ruang distorsi kerap terjadi di penjuru dunia selama 6 bulan ini. Namun yang paling sering terjadi ruang distorsi ada di Jepang. Sebelum berangkat sekolah, Kotori menjanjikan sesuatu, yang mana apapun yang terjadi, Shido harus membawa Kotori ke sebuah restoran yang cukup terkenal di sana. Di sekolah, Shido duduk bersebelahan dengan murid baru bernama Origami, yang mana Origami ini digosipkan sebagai anak yang pintar dan jenius. Origami ini mengetahui nama lengkap Shido yang padahal mereka baru saja masuk ke kelas tersebut. Saat jam pelajaran selesai, alarm peringatan ruang distorsi berbunyi yang mengharuskan seluruh siswa mengungsi di suatu tempat yang disebut dengan bunker. Bunker diciptakan memang untuk melindungi manusia dari ruang distorsi. Sementara itu, Shido mencoba menghubungi adiknya karena dia takut kalau Kotori berada di restoran yang sudah dijanjikannya. Dimana saat melihat lokasi dari Kotori, ternyata Kotori benar-benar berada di tempat restoran tersebut. Lantas Shido langsung keluar dari barisan pengungsi, lalu Shido berlari mencari Kotori. Dimana saat di perjalanan, ruang distorsi muncul di hadapan Shido. Masih diuntungkan karena Shido tidak terkena ruang tersebut. Namun dari kemunculan ruang itu terdapat seorang gadis dengan kekuatan yang mengerikan, di mana dia berniat membunuh Shido karena dia mengira kalau Shido datang untuk membunuhnya. Yang mana wanita itu bertanya-tanya, "Kamu nanya, apa kau datang untuk membunuhku?" Shido yang tidak memiliki niat begitu mencoba menjelaskan. Kemudian tiba-tiba datang sekelompok wanita dengan persenjataan yang langsung menyerang wanita tersebut. Wanita ini sangat kuat, dia dapat menangkis semua serangan. Walaupun dia kuat, namun Shido melihat kalau tatapan wanita itu begitu rapuh. Pertarungan terus berlanjut, di mana salah satu kelompok penyerang adalah Origami. Dari pertarungan yang begitu dahsyat membuat Shido pingsan terkena efek serangan tersebut. Yang mana ketika terbangun, Shido sudah berada di suatu tempat dan terdapat seorang perawat, yaitu Murasame. Sekarang Shido berada di ruang medis Fraxinus. Shido dibawa ketika dia pingsan. Shido pun kebingungan. Saat masih kebingungan tentang apa yang telah terjadi, Shido baru keingat tentang adiknya. Lalu Shido dibawa ke pusat komando dan terdapat Kotori di sana. Ternyata saat ini Shido berada di sebuah kapal yaitu Fraxinus, dan Kotori adalah pemimpin dari kapal tersebut. Kotori menjelaskan bahwa wanita yang muncul saat ruang distorsi terjadi adalah roh, di mana fenomena ruang distorsi yang terjadi disebabkan oleh kedatangan roh ke bumi. Lalu yang menyerang roh itu merupakan KMA, Kesatuan Militer Anti Roh.
roh yang ditugaskan untuk membereskan kemunculan roh dengan cara membunuhnya. Ada cara lain untuk menangani para roh selain mengandalkan KMA, yaitu dengan bantuan Shido. Untuk mengerti bantuan apa yang dimaksud, Shido disuruh memainkan sebuah game percakapan di mana Shido disuruh menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh karakter wanita, yang mana Shido harus menjawab agar wanita atau karakter dalam game tersebut tertarik oleh Shido. Sederhananya, Shido diharuskan meluluhkan atau merayu hati perempuan agar Shido bisa mengajak berkencan atau pacaran dengan wanita tersebut. Di sekolah, Origami meminta Shido untuk merahasiakan tentang dirinya yang sebenarnya. Tujuan Origami bergabung dengan KMA untuk membalas kematian orang tuanya yang terbunuh akibat roh. Setelah itu, dari hasil latihan Shido, Kotori menyuruh Shido untuk mempraktekannya kepada wali kelasnya, yaitu Okamine, di mana latihan ini dibuat agar Shido dapat membuat roh jatuh cinta padanya. Namun dalam pelatihan pertama Shido gagal. Lalu Shido disuruh merayu Origami, namun hal itu juga gagal karena Origami memiliki sifat dingin yang tidak mengerti cinta dan juga memiliki sifat lugu-lugu bodoh gitu. Paham kan yang Mimin maksud? Kemudian tiba-tiba alarm peringatan distorsi berbunyi, di mana Origami langsung bersiap-siap dan seluruh penduduk Jepang sudah dievakuasi, yang mana kali ini roh datang di sekolah Shido. Lantas Kotori langsung menyuruh Shido untuk merayu roh tersebut karena hanya Shido yang dapat melakukannya. Kemudian ketika sampai, Shido langsung diberi serangan peringatan. Shido mencoba menenangkannya kalau dia tidak akan menyerangnya. Roh itu setiap melontarkan pertanyaan, Shido harus menjawab sesuai arahan dari kru kapal Fraxinus. Namun semua jawabannya gagal. Hingga Shido memutuskan untuk menjawab dengan kata-katanya sendiri, di mana Shido berkata kalau dia datang untuk berbicara dengannya dan tidak ada niatan untuk membunuhnya. Dari ekspresi wajah sang roh yang terlihat sedih, jadi Shido berkata dengan tulus dari hati kalau dia akan terus berada di sisinya dan akan menceritakan tentang kehidupan yang ada di bumi ini. Mendengar perkataan itu, sang roh mulai luluh hatinya, di mana dia meminta Shido berjanji untuk menepati perkataannya tadi. 誰がそんな言葉に騙されるか。バカバカ。 Ternyata roh ini tidak memiliki nama, jadi dia menyuruh Shido untuk memberinya sebuah nama dan namanya adalah Toka. Kemudian tiba-tiba tim KMA menyerang Toka. Di sana Toka menyuruh Shido untuk pergi, namun Shido menolak karena dia ingin menceritakan tentang dunia ini pada Toka. Kemudian mereka mengobrol sambil Toka memasang sebuah pelindung. Toka bercerita kalau dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya, yang mana dia tiba-tiba muncul begitu saja beberapa waktu yang lalu, di mana ketika dia datang, dirinya langsung diserang oleh KMA tersebut. Karena suasana hati Toka sedang tenang, jadi Shido mengajak Toka untuk berkencan. Tentu saja Toka tidak mengetahui apa itu kencan. Sebelum Shido menjelaskan tentang kencan, Origami tiba-tiba menyerang yang mengharuskan Toka menyerang sembari melarikan diri. Sandal Form. Kemudian keesokan harinya, saat Shido di reruntuhan sekolah, dirinya kedatangan tamu yaitu Toka, yang mana kedatangan Toka untuk meminta janji Shido yang mengajaknya berkencan. Tentu saja Shido terkejut karena kedatangan Toka tidak menimbulkan ruang distorsi. Sebelum berkencan, Shido meminta Toka untuk berganti pakaian, di mana dia berganti pakaian sekolahan. Kemudian mereka pun berkencan, di mana saat berkencan Shido mendatangi toko roti yang membuat Toka senang saat memakannya, yang mana di sepanjang jalan mereka menemui warung makan. Jadi Toka beranggapan kalau kencan itu jalan-jalan sambil makan. Ketika melihat orang ramai, Toka bersiap menyerang karena dia menganggap kalau semua orang akan menyerangnya. Apa yang dilihatnya, Toka selalu mempraktekannya. Saat istirahat, Shido bertanya kemana Toka semalam. Toka berkata kalau dirinya pergi ke dunia lain, tempat yang sangat gelap. Namun sampai di sana dia tertidur. Lalu ketika dia datang ke sini, dirinya memaksa untuk terbangun. Toka datang ke dunia ini dengan interval yang tidak beraturan dan Toka tidak melakukan apapun. Shido menyimpulkan bahwa ruang distorsi bukan disebabkan oleh roh, melainkan kecelakaan yang tidak disengaja. Namun Toka tidak mau ambil pusing dan mereka melanjutkan kencan mereka lagi, di mana mereka bersenang-senang dari kencan ini membuat Toka begitu senang dan bahagia. ならば一緒に食べよう。デートし尽くそうではないか。どこでも行ってやる。
Sementara itu, semenjak pertama kali Shido dan Toka berkencan, Origami selalu membuntuti mereka, dimana sampai ketika Origami memasang baju tempurnya, yang mana Origami berniat menyerang Toka karena dia sudah mengetahui kalau orang yang bersama Shido adalah wanita roh. Namun dia belum berani menembak Toka karena belum mendapatkan izin menembak. Sementara itu, Toka menyampaikan kebahagiaannya hari ini pada Shido atas kencan mereka. Toka menyadari sesuatu, kalau kedatangannya menghancurkan tempat yang begitu indah ini. Dirinya merasa lebih baik tidak muncul dari dunia ini. Walaupun hari ini Toka tidak menimbulkan distorsi, namun dia tidak bisa memastikan kalau dirinya bisa melakukan hal itu lagi. Shido pun mengusulkan agar Toka tetap berada di dunia ini dan tidak kembali ke dunianya, dimana Shido akan membimbing Toka ke jalan yang lebih baik, yang mana Shido akan selalu menerima Toka di sisinya. Untuk membuat Toka percaya, Shido menyuruh Toka menggenggam tangannya. Namun tiba-tiba Toka! Origami yang menembak Toka diselamatkan oleh Shido. Namun Shido lah yang harus terkena tembakan tersebut. Origami yang meleset sasaran terdiam bersalah, karena untuk pertama kalinya Origami membunuh manusia. Melihat teman pertama, teman terbaiknya Tepar tewas bersimbah darah, tentu saja Toka naik pitam, di mana Toka langsung memanggil senjata terkuatnya dan menyerang sumber tembakan berasal. Origami yang masih merasa sangat bersalah dihampiri oleh Toka. Sekarang kebencian Toka terhadap Origami pun sangatlah besar. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Dead Alive sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Soteni-chan, pamit undur diri.